Hana adalah seorang siswi di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Pekalongan. Dia termasuk siswi yang rajin. Akan tetapi, semua itu berubah setelah ia memiliki konflik kecil dengan orang tuanya yang melarang untuk melakukan hal yang sangat ia sukai. Setelah kejadian itu, ia mulai kehilangan semangatnya. Ia kehilangan motivasinya dalam belajar. Tiap hari yang ia lakukan main dengan ponselnya. Bahkan ketika ia sedang di dalam kelas, ia lebih memilih untuk fokus dengan ponselnya dibandingkan fokus untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Hingga suatu hari, temannya yang melihat ada perubahan dalam dirinya menyarankan agar dia pergi berkonsultasi dengan seorang terapis di kotanya, agar dia mendapatkan penanganan yang baik dan kembali ceria seperti biasanya. Halo, Halo Kak. dengan Kak Hana ya? Iya, Kak Hana gimana kabarnya? aku lagi nggak baik-baik aja nih Kak sekarang. Gimana Kak Hana? Apa dari kemarin ada pikiran kakak yang mengganggu? Iya nih Kak, dari kemarin aku ngerasa nggak bersemangat. Semua ini aku rasain setelah orang tuaku tuh ngelarang aku buat ngelakuin hobi yang aku suka. Kalau boleh tahu hobi Kak Hana itu apa? Hobi yang aku suka tuh dance Kak. Jadi biasanya setelah pulang sekolah aku tuh selalu latihan bareng teman-teman, selalu nyempetin waktu buat latihan dance bareng komunitas gitu. Iya. Jadi Kak Hana tuh dilarang sama orang tua Kak Hana buat latihan dance gitu ya Kak? Iya, Sebelumnya Kak Hana tahu nggak kenapa alasan orang tua Kak Hana itu ngelarang kakak buat ngedance? kata mereka kalau aku ikut dance kayak gitu tuh nggak bermanfaat, buang-buang waktu, terus bisa ganggu konsentrasi belajar aku. Katanya aku jadi nggak fokus belajar kayak gitu. Nanti nilai aku juga jadi jelek katanya. Jadi kakak memutuskan untuk mendengarkan perkataan orang tua kakak agar tidak mengikuti dance gitu ya kak? Iya Kak, betul. Jadi aku mutusin buat ngikutin kata orang tua buat berhenti latihan dance bareng komunitas. Perasaan kakak gimana setelah kakak memutuskan buat keluar dari komunitas dance tersebut? Itu tadi Kak, aku ngerasa jadi nggak bersemangat gitu, lesu, kayak hampa gitu, kurang apa gitu. Biasanya kan kalau pulang sekolah tuh aku selalu nyempetin ketemu mereka gitu. Jadi kan setelah beraktivitas di sekolah capek, aku tuh bisa ngalihin capeknya aku ke dance gitu. Jadi Kak Hana tuh membuat dance itu sebagai tempat hiburan kakak gitu ya kak? Iya betul Kak, setelah aktivitas yang panjang di sekolah aku nyempetin latihan gitu. Perasaan kakak setelah dance itu bagaimana? Atau kakak merasa makin lelah karena dance kan membutuhkan banyak tenaga ya kak untuk melakukannya, atau kakak lebih bersemangat? Nah itu Kak, setelah melakukan dance itu saya jadi ngerasa lebih bersemangat. Yang tadinya capek pulang sekolah terus ngedance gitu malah tambah bersemangat gitu. Oke. Tapi orang tua Kak Hana memutuskan untuk melarang Kak Hana karena takut mengganggu aktivitas sekolah Kak Hana ya? Iya betul. Kalau boleh tahu aktivitas kakak akhir-akhir ini setelah memutuskan untuk keluar dari dance itu apa kak? Kalau sekarang aku lebih sering ke scroll TikTok aja sih Kak. Bahkan sampai kalau di kelas itu ya Kak, aku sampai nggak fokus belajar, malah lebih milih scroll TikTok karena aku seneng gitu lihat mereka yang dance di TikTok gitu.
Oh, jadi kakak pengen kembali seperti dulu lagi biar bisa ngedance lagi gitu ya? Iya, betul. Jadi keputusan kakak untuk memilih buat meninggalkan hobi kakak itu membuat kakak berubah ya kak Iya, kesehariannya? iya Kak. Jadi ngerasa nggak bersemangat, terus juga malah mempengaruhi nilai aku tuh jadi buruk loh Kak, jadi turun karena akhirnya aku males-malesan, nggak bersemangat gitu. Jadi malah setelah kakak memutuskan untuk keluar dari dance, kakak nilainya semakin turun bukan semakin Iya, meningkat gitu ya kak? iya. Sebelumnya apa kakak pernah membicarakan hal ini kepada orang tua kakak? Belum Kak, soalnya aku takut buat ngomong sama orang tua. Hmm, eh, jadi gini kak, mungkin kakak bisa komunikasikan dengan baik kepada orang tua kakak jika dance itu merupakan hal yang kakak sukai dan dengan dance itu adalah hal yang dapat memotivasi kakak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan kakak memberikan bukti-bukti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Iya Kak, Kakak bisa mengomunikasikan ini kepada orang tua kakak agar kakak bisa melanjutkan lagi untuk ikut dance dan membuktikan kepada orang tua kakak jika dance itu adalah hal yang terbaik bagi kakak dan tidak mengganggu nilai seperti apa yang sudah orang tua kakak pikirkan terhadap dance itu kak. iya mungkin nanti aku bakal nyoba buat ngomong pelan-pelan sama orang tua sih Kak. Nah, jadi kak, dance ini tuh bisa menjadi terapi bagi beberapa orang. Nah, mungkin kakak bisa menggunakan dance ini sebagai terapi yang bisa membuat kakak semangat kembali. Karena dilihat dari tadi, kakak sudah menjelaskan aktivitas keseharian kakak yang cuma scroll TikTok dan kurang bersemangat gitu ya kak dalam menjalani hari-hari. Itu mungkin karena kakak juga banyak diam dan tidak begitu banyak bergerak. Nah, itu mungkin yang membuat kakak tuh kurang semangat. Sehingga mungkin kakak bisa menjelaskan kepada orang tua kakak agar kakak bisa menjadikan dance ini sebagai terapi kakak. Terapi agar kakak bisa lebih termotivasi lagi dan kembali bisa meraih prestasi-prestasi yang lain baik secara akademis maupun non akademis. Nah, kakak bisa mengomunikasikan ini kepada orang tua kakak. Oh ya kak, kebetulan nanti besok itu ada kelas dance movement terapi. Nah, jadi di sini tuh ada kelas yang khusus untuk membimbing orang-orang yang menyukai dance dan bisa menjadikan dance itu sebagai terapi mereka. Nah, orang-orang ini berkumpul dalam satu tempat untuk melakukan dance sebagai terapi. Nah, mungkin kakak bisa mencoba terapi itu, kak. Wah, boleh tuh Kak, kayaknya seru kalau aku bisa latihan dance rame-rame lagi. Ya, itu bisa nanti kakak tinggal datang saja dan ikuti terapinya ya, kak. Iya Kak, makasih ya Kak. Ya, semoga membantu ya, kak. Iya, terima kasih Kak. Iya.